A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syajarataz zaqqum ta'amul atim. Itu kan? Kemarin di ujung ayat kita itu bahwa nanti di hari pembalasan itu semua akan mendapatkan keputusan yang adil sesuai dengan amalnya masing-masing. Inna yaumal fasli miqatuhum ajma'in. Hari itu, hari keputusan adalah waktu yang dijanjikan bagi manusia. Sekarang ini namanya darul amal. Nanti kalau kita mati, dunia kiamat dibangkitkan kembali, namanya darul jaza, negeri tempat mendapatkan balasan. Di hari itu kata Allah, ini kuncinya, la yugni maulan an maulan syai'a. Tidak ada yang bisa menolong satu sama lain illa marrahimallah, kecuali orang yang dirahmati Allah, yang diizinkan Allah mendapatkan kesempatan menolong orang, atau ada orang yang memang pantas diberikan pertolongan. Jadi walaupun di dunia ini bestian gitu, kemana aja berdua, berempat, mama bisa berempat ya, jarang mama berdua. Kalau amalnya nggak akur, nanti sono musuhan gitu. Tapi orang kalau bestian akur aja ya dia. Cocok nggak cocok dipaksain cocok juga. Baju biaran biru, kembangnya beda nggak apa-apa, yang penting warnanya sama. Nah, jadi keputusan itu pasti itu. Nah, gini saya mau sebelum masuk ke sana nih. Jadi di dunia ini mah jangan ngarep balasan banyak-banyak, Bu. Ya. Simpan amal kita buat di sono. Orang-orang dulu, orang-orang soleh itu ada yang berdoa begini, ya Allah, andaikan balasan di dunia ini, balasan ibadahku, doaku di dunia ini mengurangi balasan muda akhirat, aku mohon ya Allah, jangan kau berikan di sini, aku minta kau berikannya nanti di sana saja. Terbalik sama kita, ya Allah, saya mah nggak butuh nanti, saya mah sekarang. Biasanya gitu ya, ntar mau pergi mana aja, yang penting mah sekarang ya Allah. Saya udah susah banget ini, gimana nih gitu, biar jadi kaya. Saya hidup udah sulit banget nih, gimana supaya kasih gampang aja ya Allah. Kata Allah, nggak apa-apa, dunia mah susah, ntar balasan di sono. Enggak, saya mau Allah, kalau memang bener di sini aja, kan gitu loh. Ada gitu nggak di hati tuh? Kalau ngomong mulut mah mungkin nggak ada yang sama omongannya, tapi rasanya sama nggak? Hei, ngaku lagi, saya bisa cegat duluan, karena udah saya alamin semua, saya yang ngalamin gitu. Saya sholat duha minta kaya gitu kan, tuh ya aja lagi kan. Dulu kalau lagi mau ujian saya puasa gitu supaya lulus gitu kan, itu kan ngarep balasan di dunia, padahal kan rendah banget. Udah lulus aja belum tentu bisa kerja gitu. Udah punya duit aja belum tentu bisa jadi bener. Nah, dunia ini harus kita patenkan di, kalau bahasa orang kerennya namanya mindsetnya, Bu. Tahu mindset tuh. Cara pandang ibu itu ya, itu dunia ini memang tempatnya beramal. Udah gitu aja. Jangan suka mempertahankan, ya Allah kan saya udah ngaji mulu, ya Allah kan saya udah sholat mulu, kan sudah puasa, kok begini.
Itu namanya ngejarnya dunia. Ya ketiga bukan dunia. Dunia mah orang mau kaya nggak kudu salat tahajud, nggak kudu salat duha. No, orang-orang Cina no pada nggak doa. Bayang tahajud juga kagak, duha kagak. Ya gitu kan? Ya ngapain? Dunia mah kita cari, sekedar cari, gitu. Ini kenapa saya ngomong begini sama ibu walaupun yang nyari lakinya, karena lakinya yang capek. Ibu taunya ada aja ada. Nuntutnya kadang-kadang itu perempuan, ya. Saya sih untung aja bini saya nggak pernah nuntut. Beneran saya ngeliatnya di TikTok tuh, di medsos yang bini galak pun malaki, sebenarnya gue mau kawin gue lemparin, gue sepak, apaan begitu? Rumahnya laki kayak jadi budak. Jadi maksud saya mau ngomong begitu tuh, di dunia ini jangan dijadikan tujuan, ya. Dunia ini tempat kita berbunga, berbuat, beribadah, ya. Nih tuh balasannya tuh di sono, inna yaumal fasli miqatuhum ajmain. Semua nanti dikumpulin sono, semua balasan pun akan diberikan di sono. Full, komplit. Ya. Dunia ini sebentar, dikit. Apalagi kalau nih, saya bacain hadisnya begini nih. Kemudian saya masih hafal. Innallaha khalaqa mi'ata rahmatin yauma khalaqas samawati wal ard. Allah menciptakan 100 jenis rahmat, 100 rahmat ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Fa ahbata minha ilal ard. Lalu Allah turunkan satu rahmat itu ke muka bumi ini. Dari awal bumi dicipta sampai hari kiamat cuman satu yang diturunin. Berarti yang disimpan ada berapa? 90 itu yang bakal dinikmati oleh ahli sorga ntar. Yang satu ini dari mulai dunia dicipta sampai kiamat, satu doang. Ini yang didapatkan dan diperebutkan oleh seluruh manusia, termasuk Firaun, korup udah ngerasain. Ya, termasuk kemarin yang masuk penjara juga udah ngerasain itu. Ini yang satu rahmat ini. Yang mabok, yang kagak mabok, yang sholat, sama yang jungking, udah ngerasain ini yang satu rahmat ini. Semua berebut di satu rahmat. Bukan manusia aja, binatang juga. Ular bisa punya bisa, sehingga dia bisa mengalahkan musuhnya. Macan punya taring, bisa membunuh lawannya. Dan dia bisa menikmati. Masing-masing entitas bisa menikmati jalan hidupnya. Itu 1/100 rahmat Allah. Kata Nabi, bihayatarahamul khalaik. Dengan satu rahmat itu manusia atau makhluk-makhluk di dunia ini bisa saling berkasih sayang. 1/100 rahmat Allah. Tadi saya bilang macan punya taring untuk membela komunitasnya. Ayam kalau kita ganggu lagi ngiring anak, diapain kita? Dipendel. Itu 1/100 rahmat Allah yang ada pada binatang. Jadi yang disimpan masih 99. Jadi kalaupun kita di dunia ini ibadah dikasih balasan, kecil bener Bu. Ibu ngototnya dapatnya di dunia, saya mah pengen senangnya di dunia. Ntar di akhirat mah iya aja lagi gitu. Kecil. Paham gak nih saya ngomong ini? Manggut-manggut ngerti bang? Maksudnya ngerti nggak? 100, rahmatnya 100. Hei, yang diturunin man aku gitu. Ini yang diperebutkan, didapatkan, dirasakan dari manusia awal, dari alam dicipta sampai dunia kiamat. Yang diturunin man aku, berarti 99 disimpan khusus buat ahli sorga. Bayangkan kenikmatannya kayak apa coba.
Gitu. Dah, ini masuk pada ayatnya nih. Sebelum ngomongin ke surga, neraka dulu. Allah menyebutnya begitu di sini. Apa kata Allah? Inna syajarataz zakum ta'amul asim. Sesungguhnya pohon zakum itu adalah makanan orang yang bergelimang dengan dosa. Pohon zakum. Kal muhli yagli fil butun. Zakum itu seperti cairan tembaga yang mendidih di dalam perut. Pohonnya namanya zakum. Kalau dimakan dia lumer, mendidih di dalam perut. Kebayang nggak kalau makan makanan yang salah kemudian perutnya ngeblebek? Pernah ngalamin? Itu kan baru tibang ngeblebek doang. Ini makan kayak ter, tahu ter? Ter tahu ter? Ter mendidih. Ter yang mendidih itu masukin ke dalam mulut kita. Ya pokoknya jenisnya panas gitu. Kal muhli yagli fil butun. Begitu masuk ke perut dia bagaikan tembaga yang mendidih di dalam perut. Kagolyil hamim, mendidihnya seperti air yang sangat panas. Air kalau lagi di dapur, nah ibu kan paling akrab sama air di dapur. Ibu kalau lagi masak airnya mendidih, kira-kira kalau tangan ibu dimasukin ke situ gimana itu? Nah, itu baru air di dunia mendidihnya kayak gitu. Entar yang mendidih itu yang masuk ke perut kita didihannya bukan lagi didihan air, tapi kelasnya, derajatnya, grade-nya udah didihan tembaga yang mendidih, atau bahasanya kalau kita orang tua itu timah yang sedang mencair itu. Gimana itu kalau itu jadi bahan makanan dan minuman kita? Apa nggak rontok semua? Itu. Perempuan pelacur entar itu dari, nah itu nanti ya lagi itu keluar dari kemaluannya darah dan nanah, itu pun menjadi santapan ahli neraka yang lain. Gitu. Khuduhu fa'dilu ila sawa'il jahim. Kata Allah kepada para malaikat, malaikat Zabaniyah, malaikat yang ditugasi untuk menyiksa ahli neraka, pegangin dia, kata Allah, ya Allah, pegangin dia tuh, tangkap, maksudnya jangan dikasih lepas. Fa'tiluhu ila sawa'il jahim, kemudian seretlah sampai ke tengah-tengah neraka jahim. Di ayat lain, kullama aradu ayyakhruju minha u'idu fiha. Manakala ahli neraka itu ingin mencoba keluar, kami tarik kembali, kami dorong kembali mereka masuk ke dalam neraka. Karena pengawal-pengawal penjaga pintu neraka ini nggak tidur mereka itu, dan nggak ada istirahat tidur. Di sini bisa ngumpet-ngumpet kita, ya. Dan di sana nggak bisa. Terus apain lagi? Tsumma subbu fawqa ra'sihi min adabil hamim, kemudian tuangkanlah atas kepala mereka berupa air yang sangat panas. Palanya nanti disiram pakai cairan yang mendidih. Begitu kepalanya terkena tetesan pertama, maka langsung angus telapak kakinya. Langsung tembus itu. Dan nggak mati masalahnya. Kalau mati mah enak, Bu, selesai. La yamutu fiha wa la yah. Kan ada itu begitu. Tidak mati dan tidak hidup. La yamutu wa la yahya. Enggak bermutu karena enggak ada biaya. bukan itu bercandaan. Candaan para kiai gitu dulu. La yamutu fiha wa la yahya. Enggak mati. Mending kalau mati mah selesai. Tapi kan enggak hidup juga. Maksudnya enggak hidup,
Saking beratnya siksaan, mau dibilang mati hidup, dibilang hidup kayak orang mati gitu. Saking beratnya siksaan. Tapi Ibu Tangan bilang, dah si Ustadz kayak udah tahu aja ngomong begitu. Tahu saya. Yakin itu terjadi kenapa? Karena Allah yang bilang. Kalau nggak percaya, ya nggak usah ngaji ngapa? Emang Qurannya begitu. Berhubung yang biasanya yang menentang-nentang begini ini orang-orang yang kagak ngerti Quran, nggak hafal Quran, nggak pernah baca Quran. Lalu kalau Ustadz nerangin tentang sorga neraka, dibilang, si Ustadz udah kayak pedagang sorga. Gitu, kayak dia akan selamat aja dari neraka. Lah emang tugasnya nyampein. Emang kita kalau nyampein hukum, nyampein keterangan, mengkudu kita ngawasin semua orang itu. Kan enggak. Tugasnya menyampaikan. Diterima atau tidak bukan urusan kita. Ente mau terima atau enggak juga bukan urusan saya. Siapa suruh datang ke sini? Gitu kan? Begitu enggak? Nah, orang-orang belah sono tuh sekarang lagi rame tuh, Bu. Ya kalau Ibu sering nonton video-video yang mengkaji persoalan-persoalan beginian, itu kan rame banget tuh. Orang-orang yang nggak percaya dengan dunia. Bahkan Tuhan saja mereka ragukan. Berani-berani banget orang sekarang nggak kebayang sama kita. Ya itu karena memang landasan beragamanya tidak ada. Cara berpikir yang liar. Dan mencoba menghidupkan pemahaman-pemahaman sesat masa lalu. Jadi ini mah Quran udah bicara begitu tuh. Makanya saya nggak usah baca tafsirnya, saya baca ayat aja dah. Nanti ditafsirin jadi udah tuh ayatnya begitu bunyinya. Kan terang banget tuh ayatnya enggak? Summa subuh tuangkan olehmu wahai malaikat Zabaniyah kepada ahli neraka itu. Falqoroksihi, tuangin di mana nuanginnya? Di atas kepala, jelas ayatnya. Bukan disiram di kakinya, bukan dituangin di kepalanya. Mesti nggak percaya lu dibilangin. Gitu. Yang dituangin itu apa? Adabul hamim. Adab berupa cairan yang sangat panas. Kalau cairan air mah panasnya air cuma berapa derajat dan langsung cepat hilang. Tapi kalau cairan tembaga, cairan timah, cepet hilang nggak itu? Cairan besi, kalau pernah ke pabrik besi atau ngeliat orang cetak besi itu, waduh, Bu. Zuk. Nah, di sini kemudian malaikat-malaikat itu bilang sama ahli neraka, innaka anta zuk annaka antal azizul karim. Rasakan olehmu. Gitu. Lu kalau bahasa kitanya lu rasain. Pernah dengar kalimat itu? Lu rasain dah gitu ya. Zuk innaka antal azizul karim. Sesungguhnya engkau dulu waktu dalam kehidupan dunia itu benar-benar merasa sebagai orang yang paling gagah. Waktu di dunia itu merasa paling mulia. Nah ini nih, ini ada isyarat nih. Memang sorga itu dicipta oleh Allah untuk hamba-hamba yang takwa, yang taat, yang patuh, yang tunduk, yang tawadu, yang rendah hati. Itu sorga. Neraka itu memang disiapin oleh Allah untuk orang-orang yang selalu meninggikan diri. Yang selalu sombong kepada Allah dengan menolak kebenaran, sombong kepada manusia dengan menghinakan orang lain. Di Quran surah Al-Qasas ada ayat yang bunyinya tilkal jannatul lati nuri, bukan surah Al-Qasas kalau yang itu. Tilkal jannatul lati naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Cek ayatnya biar jelas. Al-Qasas kalau nggak salah memang itu.
Al-Qasas 83 ayatnya. Yang punya HP buka HP-nya. Al-Qasas ayat 83. Jadi manfaatin tuh HP buat ngaji. Itulah sorga yang kami jadikan dia lilladina, untuk orang-orang la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di muka bumi dan juga tidak menginginkan kerusakan. Gitu. Sementara ahli neraka itu adalah orang-orang yang memang waktu di dunia ini selalu menyombongkan diri, membanggakan diri, merusak tatanan hidup, mengganggu hidup orang, nyakitin orang, gitu kan? Itu dosanya besar, membuat kerusakan itu. Kerusakan itu bukan cuma dalam urusan manusia dengan semesta, manusia dengan manusia, merusak hubungan, silaturahmi, persaudaraan. Jangan dikira nggak gede tuh dosanya tuh. Ya, mas saudara pada kagak akur, ada yang begitu tuh. Banyak. Sama temen aja udah kayak, mohon maaf ini mah. Biar mas saudara romannya musuhan aja, kagak mau akur. Nggak. Sama temen akur, sama saudara ya kudu akur. Itu kelas kita tuh, kelas para pejabat sombong, seenaknya dikasih jabatan, seenaknya ngerugiin orang, disuruh ngurusin makanan, pakai beli kaos kaki, ya urusannya. Saya masih kesel aja walaupun ditangkap juga. La ilaha illallah. Semir sepatu, apa urusannya? Pantas enggak itu masuk itu? Pantas enggak? Masuk kemana? Neraka, pantas enggak? Dari main enggak aja gimana? Tapi kan neraka bukan ibu yang nentuin. Jangan-jangan ibu yang masuk. Kenapa? Ibu suka ninggiin diri dari laki. Bertindak lebih dominan dari suami, memang boleh begitu perempuan. Saya mau tanya dah nih, ngaji jujur-jujuran, ibu bertindak lebih kuasa dari suami, boleh nggak? Tahu nggak boleh? Tahu nggak boleh? Ada ayatnya. Walir rijali alaihinna darajah. Laki atau suami itu berada satu level di atas istri. Kenapa ibu sekarang ibunya lebih tinggi dari laki? Lakinya ngomong 1, ibu ngomong 10. Lo maunya laki diatur, laki mau mancing kagak boleh, mau nongkrong kagak boleh. Emang yang kuasa siapa di rumah? Saya mau tanya, yang berkuasa siapa di rumah? Yang jadi imam siapa? Jadi bini mah dukung aja hobinya laki, selama kagak ngerugiin. Hobinya mancing biarin daripada hobi janda. Ibu yang rusak jadinya. Gitu. Hah? Lah iya, daripada mancing bote mendingan mancing ikan. Jangan diaru-aru. Masa segitu aja masuk neraka? Bisa jadi. Kenapa nggak jadi? Karena suaminya menjadi menderita hidupnya. Itu kan kelasnya kecil. Ada yang dirugikan. Ya, namanya membuat kerugian, ya kecil besar tetap aja dinilai sebagai bentuk
merugikan pihak lain. Semakin banyak yang dirugikan, semakin besar azabnya, semakin besar peluangnya masuk neraka, gitu ya. Jadi nanti dibilang kepada ahli neraka, zuk innaka antal azizul karim. Hei, kamu yang waktu di dunia itu merasa hebat, kamu selalu senang dihormatin, rasakan sekarang di neraka kehinaanmu. Dihinaan, terhina betul orang kalau sudah di dalam neraka. Maka buang jauh-jauh kesombongan diri. Kita ini sama, manusia itu sama semua. Ya, bedanya kita tuh ada yang baik, ada yang buruk. Kita mau beda sama orang, beda buruknya, beda baiknya. Ayo, kita beda sama orang, yang membedakan kita ini maunya baiknya atau buruknya? Baiknya, jangan buruknya. Saya mohon maaf ya Bu, saya dikit-dikit ngomongnya ibu-ibu malakinya, karena nggak ada pejabat di sini. Ada urusan. Jadi urusannya emak-emak doang sama suaminya, itu doang masalahnya. Kalau emak-emak pejabat, saya hantem aja, emang sengaja. Saya kalau diundang pengajian itu makanya jarang saya sekarang diundang di tempat-tempat begitu, karena saya mah ngejeplak aja udah saya ngomong. Ibu-ibu arisan mana demen undang saya, nggak mau dia. Saya kata aja berdasarkan ayat, saya ngaji bukan pesenan. Ya, kebenaran saya mau sampaikan. Tuh, ingat tuh kalimat tadi tuh, saya terpaku di kalimat ini bener ya, kemudian dikaitkan di surat Al-Qasas tadi itu. Sorga itu disediakan Allah bukan untuk orang yang sombong. Berarti masuk neraka itu siapa tuh? Orang-orang yang sombong. Al-Aziz, yang merasa gagah, yang merasa hebat. Al-Karim, yang selalu merasa mulia dan maunya dimuliakan. Padahal orang yang memuliakan dirinya, artinya orang yang berlaku sombong, Allah akan rendahkan dia. Sementara orang yang merendahkan dirinya, Allah akan muliakan dia. Man tawadhu'a rafa'ahullahu. Siapa yang merendahkan, bukan rendah diri, rendah hati, Allah akan angkat derajatnya. Wa man takabbara khada'ahullahu. Orang yang sombong, Allah akan rendahkan dia. Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Sesungguhnya ini adalah perkara yang waktu di dunia dulu kalian ragukan. Mereka meragukan adanya hari pembalasan. Hari pembalasan itu dua, yang baik dibalas sorga, yang jahat dibalas neraka, yang beriman dibalas sorga, yang ingkar dibalas neraka. Enggak percaya waktu di dunia. Maka Allah bilang inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Ini katanya, ini yang dulu kau ragu, kau nggak percaya. Kalau dibalikin, percaya nggak sekarang? Percaya, orang sudah ngerasain ntar cuma sekarang mau. Itu ahli neraka. Sampai situ. Udah segitu aja udah serem, Bu. Selanjutnya ini yang menggembirakan. Innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya hamba-hamba yang bertakwa berada dalam tempat yang aman, nyaman, damai. Fi jannatin wa uyun, dia berada di dalam taman-taman yang indah. Dan di sana ada banyak mata air yang mengalir. Itu gambaran sederhana. Tempat kalau ada airnya, itu kan sumber kehidupan. Indah. Fi jannat. Kalau di neraka, gambarannya api. Kalau sorga, gambarannya air. Di sana mereka yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin. Mereka memakai sutra halus dan surta terbas sambil duduk berhadap-hadapan. Nggak ada yang melengos lagi di sana mau buntar. Di sini kalau ketemu, iya kan? Gitu bisa banget ya. Ya buang mukanya, ya tekuk 12. Padahal sama-sama mau ke masjid, sama-sama pulang dari masjid.
sama-sama ke majelis taklim gitu. Kadang gurunya juga sama. Tapi nanti di sana ahli sorga semuanya penuh keakraban. Tahiyyatuhum fiha salam. Penghormatan diantara mereka adalah ucapan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, puji-pujian yang berkumandang di sana dan kedamaian yang dirasakan. Enggak seperti di Tanah Koja, enggak. Beda. Enggak seperti di Cengkareng, enggak seperti di mana-mana pokoknya. Benar-benar suasana sorga itu. Orang saling penuh keakraban. Di sini kadang-kadang akrab di depan mata doang, di belakang beda lagi. Waktu di depan hello, hi, gitu kan. Ntar di belakang, gitu. Nah. Bisa terjadi nggak? Di sana enggak. Jadi gambaran hubungan pun bagaimana itu? Indahnya coba. Mereka berhadap-hadapan mutaqabilin satu dengan yang lain dengan penuh cintaan, penghormatan. Memakai apa mereka di dalam surga itu? Memakai sutra. Ada sutra halus, sutra tebal. Di sini haram laki-laki pakai sutra. Pakai emas. Di sana nanti pakainya semua berupa permata, emas permata. Bajunya sutra. Jadi di sini nggak apa-apa ibu nggak kebeli sutra. Nggak punya emas nggak apa-apa. Yang penting di sono nanti pakai. Ya. Laki-laki yang pakai sutra dan emas di dunia tidak akan pakai emas dan sutra di akhirat. Maksudnya nggak masuk surga, dosa. Jadi di sini nggak apa-apa kita nggak dapat kemewahan. Sebentar doang kok bu, setarikan napas hidup kita ini. Bentar lagi kita akan tinggalkan dunia, jangan digadaikan. Allah sudah siapin buat kita pakaian-pakaian yang megah dan mewah. Di dunia ini kalau punya duit pengen beli, nggak punya duit udah jangan dibeli. Gitu aja. Ya kan kayak saya ngomong apa adanya. Kalau punya duit silahkan beli kalau kepengen. Sebab kalau udah kepengen itu kita tahan-tahan kepikiran. Jadi menderita. Saya makan apa nih saya beli aja selagi masih ada. Itu selagi mampu. Tapi kalau kagak saya coba lupa-lupain. Karena anak nggak bisa lupa juga. Itu yang bikin hidup kesel tuh di situ. Ya, tapi nggak usah terlalu maksain. Akhirnya semua serba ngutang. Dari centong ngutang, gelas ngutang, pakaian ngutang, bangku ngutang. Semuanya serba ngutang. Itu namanya membangun penderitaan sendiri. Kita boleh kepengen, tapi sebatas yang kira-kira kagak mampu jangan dikepengenin, gitu aja udah. Ya, udah tahu kagak mampu, jangan banyak punya kepengenan. Sesekali pengen wajar, tapi mau diapain juga. Entar di sono pakaian kita megah mewah. Kadzalika demikian juga dalam keadaan penghuni sorga itu keadaannya wazawwajnahum bihurin in. Kami menjadikan mereka berpasangan dengan bidadari yang bermata elok. Nah ini perempuan gak usah cemburu. Dimensinya berbeda. Ini Quran lempengan ini nampaknya berpihak betul dengan laki-laki. Ya, laki-laki disiapkan bidadari. Jadi permaisurinya ibu nanti. Dan bidadarinya itu disiapkan satu orang 72 bidadari. Yang mereka bisa bersenang-senang dari pagi sampai sore. Sampai malam. Kapan aja dia maunya bebas. Ini bukan berarti mengurangi perhatian dan balasan Allah buat kaum perempuan. Bukan. Secara psikologis laki-laki itu kan memang memiliki kecenderungan kepada perempuan, melampaui batas kecenderungan kepada apapun di dunia ini. Cuman ibu-ibu ini suka nggak ngerti persoalan ini.
Dan suami ibu nggak akan pernah ngomong itu. Makanya saya mewakili kaum laki-laki. Betapa menderitanya suami ibu itu sebenarnya. Ketika ibu membatasi ruang geraknya dan terlalu ketat, bahkan seringkali terlalu menekan. Jadi suami menjalani hidup ini dengan penuh was-was. Di satu sisi dia ingin menjaga keutuhan yang ada dan menjaga amanat, tapi di sisi lain tekanan batin itu meledak-ledak. Karena di Quran sudah disebutkan zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa. Dihiasi kehidupan manusia itu kecenderungan kepada kaum perempuan. Itu nomor satu nyebutnya, Bu. Kalau ibu pengennya pengen harta, pengen emas permata, ibu ketahuilah suami ibu cuma kepengen bini lagi, gitu maksudnya. Lah emang ayatnya begitu, saya mau ngomong apa coba? Ibu tahu Nabi Daud istrinya berapa? 99 plus 1, jadi 100. Anaknya lebih keren, Nabi Sulaiman. Berapa? 1000. Jadi betapa sudah pada level terendah kalau suami itu nyaman dengan seorang istri, itu dahsyatnya luar biasa. Betul-betul itu laki-laki idaman bagi semua perempuan. Maunya perempuan kan memang begitu. Sudahlah. Kan gitu. Maunya perempuan begitu. Makanya ketika suami ibu nggak berontak, nggak ngapa, udah diem aja, udah ibu syukurin. Maksud saya itu, saya mau ngomongnya itu tuh. Betapa untung dan hebatnya ibu. Emang ibu bilang perempuan-perempuan di zaman dulu itu nggak punya harga diri, nggak punya cemburu kayak ibu gitu, nggak punya. Sama, Bu. Sama, cuman dominasi laki-laki sangat dominan, sehingga dia mengabaikan juga perasaan istrinya kadang-kadang. Ya. Kalau mereka melakukan perbuatan pernikahan memiliki istri lebih satu, emang tuntutan laki-laki itu tuntutannya. Ibu kalau ngomong bisa banget, emang gak cukup satu, ini ada juga gak habis-habis. Emang situ mentega, dioles lama-lama habis. Ya nggak habis emang. Cuman udah di sononya udah kayak begitu. Quran juga ngomong, Allah bilang dihiasi kehidupan laki-laki kecenderungan kuat kepada kaum perempuan. Jadi itu nomor satu ya. Ternyata perempuan cenderung sama laki-laki juga, itu namanya normal kan? Itu. Makanya, nah dulu ketika Nabi membawa Islam ini, itu orang-orang Arab bininya banyak. Apalagi yang namanya orang-orang kuat, yang kaya-kaya, itu bininya nggak ada yang satu. Salah satunya ada seorang namanya Ghailan. Dia punya istri kalau nggak salah berapa? 9 apa istrinya. Datang kepada Nabi, masuk Islam. Apa kata Nabi? Khud arba'an wa amsik arba'an wa farik sa'irahunna. Wahai Ghailan, ambil, tahan, pertahankan yang 4 dan ceraikan yang selainnya, gitu. Artinya dibolehkan berapa? Lah dulu orang-orang Arab sulit menerima Islam. Karena dulu mereka semaunya mengawini, bahkan yang mereka kawin itu bukan cuma perempuan-perempuan yang tidak punya suami, Bu. Orang-orang besar pada saat itu baru dikatakan besar kalau udah bisa ngerampas bini orang. Ya kalau jadi mau, diambil aja bini orang. Kadang lagi nenteng perempuan dari mana? Nih, gue bisa ngambil bininya si Anu gitu. Orang temannya bilang, top, begituin Bu. Orang jahiliyah.
Jadi kalau udah ngambil bini orang, apalagi lakinya menantangin, tarung, menang dia. Menang berarti dia menang lawan lakinya, bininya diambil. Itu makin naik benderanya, makin viral. FYP. Top dia. Tuh orang Arab dulu. Pada masa itu di sana, tuh sebegitu cenderungnya. Sehingga perempuan kemudian menjadi komoditas perdagangan. Islam datang membatasi. Laki-laki masih diberikan ruang kecenderungannya, cuma dibatasi pada batas maksimal berapa? 4. Ini orang Arab sulit nerima ini pembatasan 4. Apalagi yang selama ini dijaya di hadapan perempuan, merasa mampu, fisiknya mampu, materi mampu. Ini bisa jadi penghalang keislaman mereka kan? Gue kalau masih Islam ntar bini gue cuma 4 gitu kan? Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan nikah. Nah, ini saya mengasih riwayat kenapa kok perempuan nggak dijanjiin bidadara gitu ya. Ini kan laki-laki dikasih bidadari. Maksudnya kalau masalah perempuan, yang penting mah kamu di dunia itu bener hidup, jadi orang baik, jadi orang takwa, jadi orang soleh. Ntar masalah perempuan mah bini, ntar di surga disiapin Allah. Enggak 1, enggak 4, 72. Kata ulama juga 72 itu bukan 1, bukan di tiap kamar bidadarinya 72. Gitu. Taruhlah 72 bidadari. Jadi jangan merasa rendah, jangan merasa lemah, karena bagi laki-laki yang kuat beribadah gitu, kuat berjuang, teguh dalam membela agama, mempertahankan iman, entar Allah ganjar, Allah balas dengan bidadari gitu. Paham nggak sampai di sini? Psikologinya begitu. Tapi tetap ruangnya, kalau dia mau nyandung masih boleh. Tahu nyandung? Poligami boleh, cuman maksimal 4, nggak boleh lebih. Gitu. Ini kan udah pengurangan namanya. Jadi Islam ini apa? Merusak hak asasi. Perempuan menderita karena dimadu, dipoligami. Justru jalan surga perempuan tuh makin deket kalau dia dipoligami. Karena tiap hari kesabarannya, keteguhan hatinya, di bawah tekanan, kecemburuan, tapi tetap dia masih mau layani suaminya dengan baik. Itu surganya deket banget. Perempuan jawab lagi, masih enggak ada Ustaz jalan surga yang lain? Ada, saya yang itu aja, yang ini mau ogah. Begitu. Ini saya lagi nerangin kalimat wazawwajnahum bihurin in. Jadi yang dijanjikan itu nanti di sana, ya. Di dunia dibatasi, hanya boleh maksimal 4. Tapi saya ngomong begini, ibu mah tenang aja nih, asal tahu aja nanti penjelasannya begini. Asal tahu aja, kalau ibu mah nggak usah khawatir. Selama ini juga ibunya ngatur kok, gitu aja. Saya jelasin begitu juga. Ya. Terus kenapa perempuan nggak dijanjikan bidadara? Itu cemburu nggak? Saya mau tanya nih, ini laki-laki kan berarti kalau dijanjiin bidadari kan berarti laki. Terus perempuan dapat apa? Ibu mau dapat bidadara? Mau? Lebih gimana? Perempuan mah asal udah dikasih perhiasan udah cukup. Perempuan mah dia yang penting bergaya. Makanya ayatnya itu yang namanya pakaian yalbasuna min sundusin, pakaian yang berupa sutra tadi. Emang yang bangga-bangga pakai pakaian begitu laki-laki mau perempuan biasanya? Ya, perempuan. Emang dia mah kodratnya bergaya perempuan. Asal pakai emas gue aja mah nggak peduli. Gitu.
Lakinya mau kawin lagi kek, yang penting emas kilo gitu. Yang dia protes kan lakinya, ngasih nafkah aja pas-pasan pakai mau belaga-laga, itu yang alasan perempuan. Padahal mantar kaya juga tetap aja begitu juga. Enggak, perempuan enggak nuntut bidadara. Kenapa? Karena kehormatan dan kemuliaan perempuan adalah ketika dia berada di bawah satu tangan laki-laki. Harus pahami ini maknanya. Kejayaan laki-laki boleh saja dengan banyak istri, tapi kemuliaan perempuan terletak pada kesetiaan kepada seorang suami. Perempuan mana yang merasa mulia kalau suaminya banyak? Nggak ada. Tapi laki-laki bisa bangga dengan banyak bini. Tapi perempuan bukan menjadi kebanggaan, justru aib terbesar ketika seorang perempuan memiliki banyak gitu. Paham? Poliandri namanya. Ada tuh perempuan yang punya bini 12, suaminya 12. Gantian tiap malam. Di mana tahu? Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin. Di dalam sorga mereka dapat meminta segala macam jenis buah-buahan dengan aman dan tentram. La yaduquna fihal mauta illal mautatal ula. Di sorga udah nggak ngerasain lagi namanya kematian kecuali kematian pertama. Dulu waktu di dunia. Wa qahum adabal jahim, dan mereka dijaga, dipelihara dari adab neraka. Fadlam mir rabbik, itu semua merupakan karunia dari Tuhanmu. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah yang disebut dengan sukses besar. Nih, makanya saya sering singgung-singgung dalam ceramah. Kita ini kan nggak boleh aja ngelihat ada orang kaya kita bilang orang sukses. Betul? Ada orang punya jabatan kita bilang dia orang sukses. Quran nggak ada ngomong sukses itu diletakkan di jabatan. Orang sukses itu yang duitnya banyak, nggak ada. Apalagi yang katanya bininya banyak, sukses nggak ada. Nggak ada. Paling bini banyak biasanya pada berantakan. Ya, kan sukses. Tuh, yang sukses itu yang masuk surga. Jadi kita ini semua berpeluang jadi orang sukses. Nih, yang misi-misi yang susah-susah. Jangan merasa hidup kita gagal. Kenapa? Allah ciptakan surga bukan untuk orang kaya. Allah ciptakan neraka bukan untuk orang susah. Allah ciptakan surga untuk yang bertakwa. Dan Allah ciptakan neraka untuk yang durhaka. Udah gitu aja. Biar kita susah selama kita tidak durhaka, kita berpeluang sama untuk masuk surga. Dan itulah sukses namanya. Lihat baca ayatnya tuh, plototin. Jadi ibu punya saudara, anaknya jadi pejabat. Jangan ngiri bu. Ente bilang enak dia masuk susah, anakku pada bandel. Enggak, belum tentu ntar begitu selesai jabatan kagak ditangkap. Nah, banyak juga habis baru selesai doang udah ditangkap. Bahkan masih jabat udah ditangkap. Kemarin dilulukan oleh masyarakat pakai syukuran kiai yang baca doa, pada enten berkat semuanya. Pejabat baru diangkat. Dapat setahun ditangkap KPK. Ayo ngomong. Sukses di mana? Nggak ada tuh sukses tuh. Kalaupun sukses sampai akhir masa jabatannya, nyalonin yang kedua gagal. Yang ada tinggal tangisan. Mana Banda boleh nyolong 5 tahun habis. Gitu. Hah? Begitupun saudara kita yang kaya, enak lu mah udah sukses. Dulu kita lahir dari keluarga yang sama. Lu sekarang anak lu ada ini, jadi ini duitnya banyak. Iya, gua mah tiap bulan tinggal setoran anak gua semua. Enak lu mah udah sukses. Enggak belum tentu. Ya, sukses bukan diletakkan di duit. Ini banyakan yang susah, banyakan yang kaya sini orang ini. Kalau mata saya ngelihatnya ini banyakan orang kaya. Nih mata saya. Gitu. Cuman kalau kelakuan biasanya banyakan susah. Gitu. Karena kelakuannya kan kadang lebih seneng dibagi daripada bagi. Orang kaya itu bukan orang yang berkelimpahan harta, tapi orang yang selalu senang berbagi kepada orang lain. Itulah orang kaya.
Orang miskin adalah orang yang selalu berkelimpahan tapi tidak suka membagi bagi orang lain. Itu namanya orang miskin. Dan tergantung mental. Orang kalau mentalnya mental kaya, dia akan senang memberi walaupun di tengah kekurangan. Itu namanya mentalnya mental. Tapi orang kalau mentalnya mental miskin, dia tetap akan berlaku pelit walaupun hidupnya berkelimpahan. Catat tuh. Nggak usah. Pahamin aja. Jadi fadlam min rabbik, surga itu karunia Allah. Makanya di ayat lain, orang masuk surga bukan karena amalnya. Ya, di hadis Nabi itu ada kalimat yang begitu, lan tadkhulul jannata bi amalikum. Kalian tidak akan masuk surga dengan sebab amal. Maka sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga begitu? Tidak akan masuk surga dengan sebab amal. Wala ana, termasuk saya juga tidak, kata Nabi. Illa ayyataghammadani Allah birahmah. Kecuali Allah liputi aku dengan rahmatnya. Rahmat Allah yang bisa mengundang karunia Allah seseorang masuk surga. Rahmat itu dapatnya dari mana? Rahmat itu qaribum minal muhsinin. Inna rahmatullah qaribum minal muhsinin. Kalau pengen dirahmati, ya kita mesti dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah caranya apa? Ya ibadah. Gitu. Ibadah yang diterima itu akan mendatangkan karunia Allah. Ibadah kita nggak tahu yang mana yang diterima. Syukur diterima semua. Amin. Jangan amin nggak mau. Syukur kalau diterima semua. Biar pantas masuk surga. Gitu. Amin. Jadi fokus sama amal di dunia ini ya. Fa inna ma yassarnahu bilisanika la'allahum yatadzakkarun. Sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Qur'an itu bersama mereka dengan bahasa Arab itu, bilisanika dengan lisanmu dengan bahasa Arab supaya mereka mendapat pelajaran. Jadi turunkan ajaran ini pakai bahasa Arab kan Qur'annya, karena mereka orang-orang Arab saat itu. Jadi nggak ada alasan maksudnya orang itu nggak ngerti dengan ajaran Nabi. Ya, karena disampaikan dengan lewat bahasa mereka. Fartaqib innahum murtaqibun, maka tunggulah kehancuran mereka, sesungguhnya mereka itu juga sedang menunggu. Maksudnya kalau udah disampaikan, udah diajarin, terserah mau nerima atau tidak, mau dijalankan atau tidak. Kadang-kadang mereka nantang. Mana buktinya? Ya sudah, sama-sama kita tunggu. Ya. Tiba datangnya kematian, kita akan pindah alam, namanya alam barzakh. Alam barzakh sudah menjadi tanda-tanda akan kita alami apa nanti setelah mati. Lewat alam barzakh terjadi, saat kita di alam barzakh nanti terjadi kiamat. Setelah kiamat itu 40 tahun kemudian ditiupkan sangkakala kedua, kita akan maju ke tempat yang namanya medan mahsyar, digiring kita. Disitulah keadilan Allah ditegakkan setegak-segaknya, seadil-adilnya. Siapa yang berhak dapat surga dan siapa yang dimasukkan ke dalam neraka. Percaya nggak itu? Yakin nggak? Jadi yang kita persiapin apa sekarang kalau udah yakin dan tahu begitu? Amal.